Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada episode kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan pian-pian semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pian-pian yang menonton siaran ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat yang luar biasa, memberikan rezeki. Yang kena musibah Allah angkat musibahnya. Yang lagi sakit Allah angkat sakitnya. Yang lagi kena ujian mudahan Allah tabahkan. Yang banyak rezeki jangan lupa bersedekah. Di mana bersedekahnya? Di RMA aja yang membangun asrama, kemudian ada wakaf tanah, dan kita akan membangun sekolah di sini dan di panti asuhan RMA. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqamat atau maqam derajat menuju Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh sifat-sifat. Di antaranya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episode sebelumnya bahwa indikator, karakteristik, ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ingat kepada Allah. Jangan bosan-bosan lidah kita berzikir kepada Allah. Baik zikir lisan, baik zikir qalb melalui hati, maupun zikir lisan dan hati jasmani melalui salat, ibadah salat kita. Nah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada juga ciri yang lain orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, yakni salah satu tandanya adalah dia qanaah. Qanaah menerima apapun rezeki yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah. Apa tadi qanaah? Merasa cukup apa yang diberi Allah. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara', karena itu adalah sebaik-baik pengabdian manusia. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah kamu orang yang qanaah, karena orang yang qanaah itu adalah sebaik-baik manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang merasa hidupnya tenang karena dia merasa cukup. Merasa cukup itu apa? Merasa cukup itu bila diberi dia ucapkan terima kasih, inilah sudah ya Allah. Seperti kalian-kalian diberi oleh abah kalian 5.000 rupiah, terima kasih, alhamdulillah, sudah merasa cukup. Orang yang tak merasa cukup apa? Diberi 5.000, pengen lagi 20.000. Dibeli 20.000 kada cukup, minta lagi 100.000. Diberi 100.000 kada cukup juga, minta 500.000. Jadi berapapun yang diberikan, dia selalu kadang merasa cukup. Dia tak merasa cukup. Diberi Allah Subhanahu wa taala jabatan, pengen lagi yang lebih tinggi. Diberi Allah Subhanahu wa taala harta, hartanya banyak, miliarder, yakni orang yang banyak duitnya, miliaran. Miliaran kada kehitungan. 1 miliar itu berapa duitnya lah? 1 miliar itu
berapa juta, berapa ratus juta. Itu 1 miliar kalau kita tukarakan kerupuk, banyak benar lah. Ya, diberi Allah Subhanahu wa taala harta, dia dapat 100 juta, pengen lagi. Diberikan Allah tanah, kada cukup. Terus diberikan Allah Subhanahu wa taala rumah, kada cukup. Pokoknya serba tidak cukup. Sehingga semakin dia diberikan harta, ibaratnya seperti meminum air laut yang selalu kehausan. Itulah manusia, diberikan harta tak puas-puasnya, kecuali dia akan berhenti mengejar harta ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, alias is dead, meninggal dunia. Meninggal dunia, raji'un, mati baru diampih. Jadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan heran ada orang yang tak mampu, rumahnya gubuk tapi bahagia, senyum biasa. Tapi ada orang yang rumahnya ganal besar tapi selalu tak tenang, rumahnya becekcok, laki bini kada akur, anaknya kada betah di rumah, apalagi anaknya ditangkap polisi, apalagi anaknya membuat onar, merampok, apalagi dan lain sebagainya. Untuk itu maka orang yang qanaah ini adalah bagian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ciri dari orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia kalau diberikan nikmat, dia cepat-cepat bersyukur kepada Allah. In asabathu sarra'u syakara kana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Bila dia dapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Tapi kalau diuji Allah, dia sabar dan itu baik baginya. Itu salah satu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah Guru izin bertanya, manusia itu banyak yang baru bersyukur ketika mendapatkan musibah. Mengapa? Terima kasih Santri Iqbal. Kenapa manusia baru merasa bersyukur, merasakan nikmat yang Allah berikan ini luar biasa ketika mendapat ujian, mendapat musibah, apalagi sakit. Biasanya dia merasa ketika sakit lalu berzikir kepada Allah, ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa? Karena ada dua sifat nikmat yang banyak melalaikan manusia. Ni'matani maghfun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang ini melalaikan manusia, melalaikan kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhah wal faragh, yakni sehat dan waktu yang luang. Jadi sehat ini banyak orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku pian-pian nih kalau kada sakit mungkin jarang berzikir kepada Allah. Pemirsa di rumah yang jarang berzikir akan berzikir kepada Allah ketika garing. Garing, tahu garing? Sakit. Allah, Allah.
Kenapa ingat dengan Allah? Sakit. Waktu sehat kemana? Waktu sehat Allah panggil 5 kali dalam sehari, engkau kemana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil engkau, tapi panggilan Allah engkau reject, engkau tolak, bahkan engkau tidak terima. Zuhur Allah panggil engkau, tapi engkau tidak pernah menjawab panggilan Allah dan tak datang. Sampai asar ditunggui, kada datang juga. Maghrib ditunggui, kada datang. Isya ditunggui, hilang. Subuh ditunggui, kuring. Zuhur di gawian, asar di perjalanan, maghrib keuyuhan, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu lapian. Yalah. Tapi ketika musibah datang, untung dia masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dapat musibah itu sebenarnya dijewer. Ibarat anak nih. Ibarat kalian nih melanggar peraturan, diberikan sanksi, dihukum itu ditagur. Sama manusia bilanya sakit, bila dapat musibah, bila kecelakaan, bila kehilangan harta, bila yang buruk-buruk, itu namanya ditegur, diingatkan. Ingat kawan Allah. Yang sudah ingat dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Orang yang beriman, makanlah kamu yang baik-baik terhadap apa yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mari kita bersama-sama curahkan hati kita. Bila engkau ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, bila ingin kau ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, jalani jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki, menggawi, mengerjakan, memiliki sifat-sifat. Di antaranya yang kita bahas hari ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 episode. Nanti pada episode berikutnya kita akan bahas lagi maqam, derajat kedekatan kita kepada Allah, yakni diantaranya setelah ini kita akan bahas tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, jangan lupa bagi pian-pian yang punya rezeki, yuk bantu kami untuk membebaskan lahan. Kami buka wakaf tanah seluas 1 hektar dan juga pembangunan asrama dan sekolah di pondok RMA dan panti asuhan RMA. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.